perlu meranti ngangkat senjata. Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah, Pak. Dibagi rata kemana? Pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil. Akan memang jelas mengawur dan menyesatkan. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Baru-baru ini pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan menimbulkan perseteruan. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti. Pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 lalu. Merespon hal tersebut, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo pun akhirnya menanggapi tudingan tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, Justinus menyatakan keberatan dan menyayangkan munculnya pernyataan Adil. Dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman. Pada sesi tanya-jawab, Adil mempertanyakan ihwal dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkeu. Menurut Adil, Kepulauan Meranti memproduksi 8.000 barel minyak per hari. Tetapi, ia mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya. Dia mengaku, hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DBH migas yang diterima minim. Adil sempat mengajak Kemenkeu untuk berdiskusi soal hal itu, namun dirinya merasa kecewa lantaran pihak Kemenkeu malah menawarkan pertemuan secara virtual atau online. Sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial. Dalam video pendek itu, Adil terlihat beram dan menyebut pegawai di Kemenkeu sebagai iblis karena hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu. Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat. Adil juga menyinggung dampak dari pandemi COVID-19 terhadap wilayahnya. Salah satunya jumlah pengangguran yang mencapai 41.000, karena tidak bisa pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sebagai staf sus Menkes Sri Mulyani, Justinus keberatan dan menyayangkan munculnya pernyataan tersebut. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti Saudara Muhammad Adil yang sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan, ujar dia melalui video yang diunggah di akun Twitter pribadinya @prasto pada Ahad, tanggal 11 Desember tahun 2022. Justinus menilai pernyataan Adil ngawur dan menyesatkan. Sebab, Kemenkeu justru sudah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data itu untuk menentukan dana bagi hasil yang bukan hanya untuk daerah penghasil, tapi juga daerah sekitar untuk merasakan kemajuan bersama. Hal itu juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia kemudian merinci alokasi transfer ke daerah dan dana desa oleh Kemenkeu sepanjang 2022. Kementeriannya telah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti yang sebesar Rp222 miliar. Prastowo menjelaskan, dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat setiap tahun menggunakan sebagian pendapatan negara, termasuk dari sektor minyak bumi dan gas, untuk anggaran transfer ke daerah TKD. Meskipun penerimaan negara dari sektor migas fluktuatif setiap tahun, pemerintah pusat tetap memastikan anggaran TKD selalu terjaga agar Pemda dapat melaksanakan tugas dalam pelayanan publik.
Untuk memitigasi ketidakseimbangan vertikal, termasuk daerah penghasil migas, pemerintah pusat mengalokasikan TKD melalui DBH dari migas secara transparan dan adil sesuai dengan undang-undang. Di samping itu, pemerintah pusat menyalurkannya melalui program atau kegiatan oleh kementerian dan lembaga lewat APBN. Selain DBH, daerah penghasil migas menerima dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana insentif daerah (DID), serta dana desa dengan alokasi TKD rata-rata mencapai 20% dari TKD nasional. Di sisi lain daerah penghasil migas masih memperoleh pendanaan dari PAD. Menurut Prastowo, adil semestinya memperbaiki kinerja untuk memajukan daerah yang miskin alih-alih menyampaikan pandangan yang tak berdasar dan tak sesuai mekanisme kelembagaan. Ia lalu menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang masih rendah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya yang semestinya bisa ditingkatkan. Sobat Bedah Peristiwa Channel, bagaimana tanggapan Anda atas peristiwa ini? Tuangkan pendapat Anda dalam kolom komentar.